billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu, lu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Yas'alunaka ma hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka cara bacanya ma panjang 2 harokat. Madza, kemudian ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata madza, hamzah yang u pada kata uhilla lahum, maka huruf dzal kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Madza uhilla lahum, di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Qul, lamnya disebut dengan lam mutlak dan kita bunyikan dengan jelas. Qul uhilla lakumut, alif lam dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf to, maka alif lam tidak kita baca, masuk bahasanya ke to ya, atau disebut dengan idgham syamsi. Lakumut toyyi, ya tasydid ini tidak kita tahan, melainkan ini cukup kita gunakan nabar, artinya kita tinggikan nadanya atau intonasinya ya. Thayyiba, ba mad tabi'i muqaddar karena huruf ba berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang huruf ba 2 harokat saja. Thayyibatu, kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya tanda waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Kalau terpaksa berhenti, misal jika tidak kuat nafas ya, maka dianjurkan untuk mengulang dari kalimat sebelumnya. At-thayyibatu wa ma dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Wa ma'allam, kemudian ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ta, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Allamtum, berikutnya ada hukum idgham mimi karena mim sukun menghadapi huruf mim, maka mim pertama dileburkan ke mim kedua disertai bunyi dengung. Allamtum minal, kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu jim, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Minal jawa, wa dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada alif didahului baris fathah, maka dibacanya panjang wawunya 2 harokat. Minal jawariha, huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra berbaris di bawah yaitu baris kasroh, maka dibacanya tipis ri tanpa harus mengangkat pangkal lidah. Minal jawarihi mukallibi, bi hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh, maka dibacanya panjang 2 harokat.
mukallibina tu'allimu. Hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Tu'allimunahunna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Tu'allimunahunna mimma. Mim dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi m-nya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Mimma. Mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya, huruf mim ini kita panjangkan 2 harokat. Mimma 'allamakumullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Allah. Mimma 'allamakumullah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak kita baca ya atau kita lewatin, disebut dengan idgham syamsi. Allah apabila kita berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf lam, huruf yang disukunkannya ha. Jika berhenti, lam ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Allamakumullah. Mimma 'allamakumullahu. Ini Allah kemarin kalau berhenti mad arid li sukun. Kalau terus hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam dan huruf ha-nya tidak disukunkan. Maka jika wasal atau kita meneruskan bacaan, lam ini hanya bisa dibaca 2 harokat. Mimma 'allamakumullahu fakulu. Lu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya panjang 2 harokat. Fakulu mimma. Huruf mim dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, jadi bunyi m kita tahan kurang lebih 2 harokat. Mimma. Kemudian ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah terdapat pada kata mimma, hamzahnya a terdapat pada kata amsakna ke kata kedua. Maka huruf mim kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Mimma am. Kemudian ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf sin. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Amsakna alai. Lai ada harfulin atau huruf lin, sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Alaikum. Kum ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf waw, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas.
alaikum wadh. Depan waw fathah ada alif, tapi ini alifnya bukan pemanjang. Ini tuh hamzah wasal. Hamzah wasal kalau di tengah tidak dibaca, kalau di awal baru dibaca dengan harokat tertentu. Jadi walaupun depannya alif, ini wawunya tetap pendek ya. Wadhkuru, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Wadhkuru, jika berhenti di ru, hukumnya matobi'i zahiri karena waw ini waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului harokat fathah, maka panjang 2 harokat. Ru. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal, madnya gugur, ra-nya pendek. Wadhkurus, namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama waw sukun, sukun kedua sin sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasal ro-nya nggak punya waw, pendek. Wadhkurus. Nah, yang ini alifnya hamzah wasal, kita lewat ya. Mallah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Allah. Wadhkurusmallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam, maka alif lam tidak kita baca. Allah matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wadhkurusmallahi alaih. Jika berhenti di sini hukumnya adalah madlin karena huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya ya sukun didahului fathah, huruf yang disukunkannya huruf ha. Jadi kalau berhenti ini panjang ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Alaih. Lalu di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waslu aula yang artinya diteruskan yang lebih utama. Wattaqullah. Nah, ini sama ya. Alifnya ini bukan pemanjang, ini hamzah wasal. Di tengah tidak kita baca. Wawunya pendek. Wattaqu, jika berhenti di qu hukumnya adalah matobi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului dhammah, maka huruf qaf panjang 2 harokat. Wattaqu, jika berhenti. Kalau wasal madnya gugur, qafnya pendek, namanya takhalus bil hadfi. Wattaqul, langsung tekan ke lam ya. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama waw sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Wattaqullah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Wattaqullah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Allah, jika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena ada matobi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya fathah panjang pada huruf lam, huruf yang disukunkannya ha. Jadi jika berhenti boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Wattaqullah. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Inna, ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Innallah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka bacanya tebal. Innallah.
Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam, maka alif lam tidak kita baca. Innallah, Allah matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka dibaca panjang lamnya 2 harokat. Innallaha sari, huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena ra berbaris kasrah, maka huruf ra panjang dibunyikan tipis ya. Sari, ri matobi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Sari'ul. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha, maka lam sukun dibaca jelas. Sari'ul hisab. Jika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena matobi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya ba. Jadi jika berhenti boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Hisab. Huruf ba-nya dihukumi dengan qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang dimatikan atau sukunnya karena berhenti ya. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang besar. Hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.